Kita ke informasi selanjutnya, polisi mengamankan 12 terduga pelaku yang menerbangkan sebuah balon udara di Ponorogo, Jawa Timur. Sebelumnya, balon udara yang membawa puluhan petasan itu meledak dan merusak 4 rumah serta sebuah sekolah. Detik-detik sebuah balon udara berukuran besar gagal terbang dan akan jatuh di permukiman di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, terekam warga. Berupaya dikejar, balon yang membawa puluhan petasan ukuran besar itu terus terbang merendah. Balon udara itu kemudian jatuh ke permukiman padat penduduk di Dusun Taap, Desa Sumoroto. Akibatnya, 4 rumah rusak parah terkena ledakan petasan. Kerusakan juga dialami Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ponorogo. Setelah melakukan penyelidikan termasuk memeriksa sejumlah saksi, akhirnya polisi mengamankan 12 orang yang diduga sebagai pembuat dan penerbang balon udara yang terjadi Jumat lalu itu. Seluruhnya warga Desa Ngabar dan 1 dari 12 terduga pelaku itu masih di bawah umur. Sementara saat ini masih kita lakukan permintaan keterangan dan pemeriksaan terkait dengan kejadian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Agustus kemarin. Polisi telah menyita setidaknya 20 barang bukti termasuk balon yang terbakar, selongsong petasan, dan daun pintu yang rusak terkena ledakan petasan yang dibawa balon udara. Melihat dampak kerusakannya, polisi mengimbau agar warga tak lagi menerbangkan balon udara yang kerap dijadikan dalih sebagai tradisi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Ustadz, dalam Al-Quran ada tidak Ustadz ayat-ayat yang menyinggung orang-orang yang melalaikan waktu dan melakukan hal-hal yang tidak berguna serta melakukan hal yang membuat kerusakan seperti ini Ustadz? Ada tidak Ustadz? Ya ada lah ya, jelas ya dalam hadis. Jadi beginilah. Pertama, kalau yang ini saya ingin masukannya ke dalam hadis la darara wala dirara. Tidak boleh kita membahayakan orang lain dan membahayakan diri sendiri gitu ya. Ini tidak boleh gitu. Tegas sekali ini. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang kemudian tadi itu berpotensi untuk membahayakan orang lain itu dilarang. Membahayakan diri sendiri juga, apalagi itu juga dilarang juga, apalagi membahayakan orang lain coba. Nah, ini dalam konteks ini kalau saya lihat bukan hanya tadi membuang-buang waktu dan lain-lain, tapi ini kan sudah tingkatannya di atas itu. Ini dia tidak buang waktu, ini melakukan sesuatu gitu. Tetapi sesuatunya sesuatu yang dolim, yang bisa berpotensi dolim. Artinya apa? Artinya membuang bukan hanya waktunya, tetapi juga upaya dan semuanya yang dia lakukan. Jadi intinya adalah kita di dalam Islam itu harus mempunyai satu perencanaan ke depan segala sesuatunya itu. Yuhalladzina amanu ittaqullah ya. Taqullah wal tanzur nafsu wa qaddamat seliqat. Ayatnya begitu. Jadi orang yang beriman hendaknya kamu itu setiap jiwa itu berpikir untuk hari esok. Maksudnya apa untuk hari esok itu? Jadi kita tuh harus melakukan sesuatu itu dipikirin nanti gimana, besok gimana, dan besoknya itu bisa sampai bukan hanya besok lusa 10 tahun 20 tahun lagi, tapi besok nanti di akhirat gimana. Jadi agama kita mengajarkan segala sesuatunya itu harus ada perencanaan. Jadi jangan asal nggak dipikirin gimana nanti. Nah itu tidak Islami. Tetapi nanti bagaimana, bikin petasan nanti gimana, kita terbangin yuk nanti gimana, begitu. Nah nanti kalau misalnya ada yang kena nanti gimana gitu. Nah kalau misalnya merusak nanti gimana? Nah inilah hal-hal yang penting dipikirkan. Karenanya agama itu sudah menuntun gitu. Ayo pikirin dulu sebelum kamu ngomong, pikirin. Falyaqul khairan aliyasmut. Kalau kamu nggak bisa ngomong, mending diam. Kalau kamu mengerjakan sesuatu, pikirin dampaknya nanti bagaimana. Nah akhirnya itulah yang membuat orang-orang Muslim itu sebetulnya menjadi orang-orang yang sangat visioner, sangat punya visi yang ke depan. Karena apa? Karena dia merencanakan segala sesuatunya dengan baik, bukan hanya untuk kehidupan di dunia, tapi juga untuk kehidupan di akhiratnya kelak. Gitu. Alhamdulillah, luar biasa sekali Ustadz. Terima kasih Ustadz Erik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.